Gus Komar itu menceritakan sesaji itu loh. Nah, sesaji tapi dia perspektifnya ilmiah gitu. Beras yang dihasilkan dari budidaya itu lebih bisa membuat kita merasa kenyang. Kemudian yang lebih menarik ternyata ketika kita menanam atau merawat satu tumbuhan itu baiknya jangan dibebani dengan angka atau hasil. Bagaimana cara mengajak anak-anak muda agar menyukai pekerjaan sebagai petani? Itu tuh effort ya, Asik. sebuah effort yang Freeport. Kita ya seperti tadi yang diomongin, kita akan terus mencoba, kemudian gagal, kemudian kita menemukan pola yang lebih tepat. Nah, Kalau cuma punya modal niat baik, apakah juga bisa memulai? Yang ditanyakan bagaimana saya memulai, dan dia merasa dilema karena halo lur, apa kabar? Sehat semua? Selamat datang di channel Harvest Mind, channel pemuda tani yang soeji, indie dan senja-senji. masih dipandu oleh Muklis. Dan saya Abdul Qadir. Kali ini kita akan membacakan komen-komen kalian di Instagram, kemudian di Twitter. Jadi langsung saja kita ke. Jadi gini, berhubung di media sosial banyak yang bertanya, kenapa sih kalian bertani? Apa yang mempengaruhi kalian? Kemudian kalian mau bertani gitu. Nah, kali ini kita akan membuat konten pertama kita di mana, bro? Di Harvest Mind. Channel Harvest Mind itu aja ya. Tema kali ini adalah mulai. Jadi sebenarnya kita ada beberapa orang di kolektif. Nah, yang hadir di sini yang berkesempatan ada di Ada Qadir. Abdul Qadir. Saya Muklis, bisa dipanggil Joni apa bebas. Nah, cerita bro, bagaimana sih kamu mulai pertanian, kemudian sampai berapa? 2 tahun ya? Berarti hampir 2 tahun ya. 2018 sampai sekarang 2020, 2 tahun. Itu bisa diceritakan sama teman-teman karena banyak dari mereka yang bertanya, ini kalau misalnya kita punya lahan sekian bisa nggak kita bertani, atau kita cuma bisa nanam di polybag atau di pot gitu, biar teman-teman bisa terinspirasi, mungkin termotivasi mungkin. Jadi dulu gimana ya, kita kan mulai beda-beda ya walaupun satu kolektif. Jadi misal di sini tuh ada beberapa orang, tapi setiap orang tuh punya sejarahnya masing-masing lah, maksudnya prosesnya masing-masing sampai akhirnya memulai untuk bertani itu kan. Kalau aku sendiri sih, jadi dulu ya waktu itu sih ada aku, ada Gaman sekarang ada di ini ya, kali gua ya, sama istrinya. Dia sekarang bertani sayuran. Terus dan beberapa teman itu kebetulan pas lagi solidaritas di Temon Kulon Progo waktu bandara Jogja itu yang baru itu, NYIA. Iya, yang nggak jelas pokoknya itu loh. Nah itu ketemu sama Gus Komar. Nah Gus Komar ini yang kemudian mengenalkan kita perspektif tentang pertanian gitu ya. Awalnya sih kita kira tuh dia warga gitu kan, karena emang tampilannya tuh nggak maksudnya bener-bener sederhana gitu kan. Nah terus sampai akhirnya kenapa tertarik, Gus Komar itu menceritakan tentang sesaji itu loh. Nah sesaji tapi dia perspektifnya ini ilmiah gitu. Jadi Bisa misal diterima ya? fungsinya kelapa mudanya tuh untuk apa, fungsinya bunganya untuk apa, kopinya untuk apa, tembakunya untuk apa. Nah di situ baru akhirnya kita punya pikiran, iya ya, maksudnya kita tuh maksudnya kita kan nggak pengen nih, maksudnya kerja ada bosnya gitu kan. Nah terus apa sih dasarnya manusia untuk hidup tuh apa gitu. Ternyata kan tetap makan ya, walaupun hidup bukan untuk makan tapi kita tetap butuh makan gitu kan. Nah dari situ aku sendiri tuh berpikir buat oh kayaknya sih berarti kita harus memproduksi makanan nih gitu kan, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah untuk memproduksi makanan ya salah satunya yang menjadi petani gitu kan. Maksudnya kalau kita kan kalau saya sendiri itu kan, aku sendiri tuh perspektifnya
bukan menjadi tengkulaknya ya, tapi produsen makanannya. Nah, karena tengkulak di sini kan ya kita tahu lah gimana mereka curangnya seperti apa gitu kan. Nah, kemudian ya udah dari situ yakin lah positif buat terjun petani. Terus kalau teman-teman kayak misal ketemu Muklis tuh ya udah lama sih sebenarnya. Kita ketemu 2017 ya, waktu isu-isu santer-santernya isu PLTPB selamat itu ya. Terus akhirnya kita aktif di Perpus Jalanan Purbalingga juga kan, udah lama kenal lah. Ya udah, aku sendiri sama teman-teman yang lain bareng-bareng buat memutuskan bertani. Nah itu sejarah perspektifku ya. Beda lagi nanti Muklis nih kenapa? Nah kalau kamu kenapa, please? Berawal dari kalian yang bersolidaritas di Jogja, kemudian pulang, kemudian menceritakan apa yang kalian temukan dengan Mas Komar. Nah, di situ mulai tertarik. Cuma di awal pandanganku itu adalah bukan padi ya, tapi kebun. Nah, soalnya satu teman kita itu punya lahan, luasannya lumayan lah, cuman itu belum pernah diolah, masih alang-alang ya. Nah, di situ ada rencana kita mau nanam pepaya. Oh iya, yang di Kenitan itu ya. Nah, karena aku pikir ketika bertani berkebun lahan kering itu menyenangkan. Aku pikir ya di awal ya. Tapi pas berjalannya waktu ternyata karena lahannya yang memang harus diolah dari awal, kemudian waktu itu rumputnya banyak banget ya. Rumputnya banyak dan tenaganya kita mungkin belum bisa mencukupi. Akhirnya ada solusi dari Kodir ya. Itu adalah lahan sawah padi, luasan kurang lebih 4.200 meter persegi lah. Nah itu dipersilahkan untuk diolah, untuk kita belajar. Nah musim pertama sempat ikut diolah lahan. Nah karena nggak sesuai dengan yang apa aku pikirkan lahan kering ya, kemudian sawah belum bisa nih. Aku memutuskan mundur di MT pertama, kemudian gabung lagi di MT kedua karena berjalannya waktu kan sering cerita juga sama mereka yang kerja di MT 1. Ternyata oh ya memang kebutuhan dasar manusia kita dari padi salah satunya. Itu yang membuat aku terjun di MT kedua. Tapi ini padi nggak semua ya, kayak misal di Papua mereka kan sagu karena kita nggak harus padi loh ya. Karena kebetulan kita udah kebiasaan makannya nasi itu kan, terutama di Jawa gitu kan. Jadi kita nggak mau seolah-olah tuh kayak Jawa sentris banget ya. Jadi beberapa masyarakat kan punya makanan khas masing-masing, maksudnya makanan pokoknya lah. Ada gandum, ada gandum, jagung, ada sagu. Nah kita kebetulan padi, yaudah akhirnya memutuskan untuk bertani padi, komoditasnya padi gitu. Nah yang menarik ternyata hitung-hitungan kita kan bertaninya dengan pola alami ya, kita nggak menggunakan pupuk kimia sintetis, pestisida sintetis, kita semuanya alami dari bahan-bahan limbah, bahan-bahan yang mudah ditemukan, kita fermentasi, kita gunakan untuk perawatan padi kita. Nah dari situ ternyata beras yang dihasilkan dari budidaya itu lebih bisa membuat kita merasa kenyang ketimbang beras yang biasa. Itu yang aku rasakan selama ya kurang lebih 2 musim tanam ya, sampai sekarang ketiga ya. Ya. Berarti ini tanam keempat ya? Kemarin kan kita ini keempat. Dan di situ juga maksudnya bedanya lagi tuh kalau beras yang pakai pola alami sama yang konvensional pakai kimia sintetis tuh, jadi ketika kita udah dimasak itu, misal kita nggak pakai Magicom itu ya, itu dia dibiarin bisa sampai tahan 2 hari sampai 3 hari baru basi. Itu kalau kadar airnya bagus itu sampai 3 hari biasanya. Nah dari situ kemudian ya udah ini kayaknya bisa dipelajari, bisa dicoba. Nah akhirnya di MT2 saya ikut nggarap lahan, tapi hasilnya jauh dari ekspektasi ya, jelas karena musim kemarau ya. Waktu itu musim kemarau dan juga emang maksudnya tanahnya kondisinya kan udah rusak ya kan, kita harus rehabilitasi lah.
proses penyembuhan. berawal bertani kita itu tanahnya memang bener-bener tanah yang belum organik, belum yang maksudnya belum diolah secara maksimal. Itu prosesnya memang butuh waktu. Dan itu pasti secara kuantitas turun. Ya, dari awal masa tanam sampai sekarang itu hampir 2 tahun, itu sampai sekarang masih belum kelihatan tanah yang benar-benar gembur, itu belum. Walaupun kita push nutrisi setiap interval berapa? Seminggu dua kali lah. Seminggu 2 kali itu belum bisa menghasilkan yang benar-benar tanah gembur banget, itu belum. Jadi hasilnya itu belum maksimal. Itu satu. Kemudian yang lebih menarik ternyata ketika kita menanam atau merawat satu tumbuhan itu baiknya jangan dibebani dengan angka atau ya, hasil. Harapan hasil misal kayak wah ini kita nanam nih nanti targetnya 1 ton untuk 1 hektar misalnya. Itu lebih baik jangan. Karena ya tanaman, kata salah satu guru ya atau beberapa guru kita, tanaman akan kurang pertumbuhannya ketika dari awal kita itu menargetkan hasil. Jadi biarlah kita rawat, kemudian alam yang menentukan lah. Jadi ya ini sih bisa dikatakan mitos ya, karena atau spiritual. Iya, nggak tahu juga, tapi yang jelas ya itu emang kebukti sih. Soalnya Gus Komar itu pernah cerita. Waktu itu jadi dia tuh ditanyain sama orang pengen nanam, tapi nanam padi ya. Nah itu niatnya untuk lumbung padi yang nanti padinya itu dikonsumsi untuk orang-orang yang nggak punya itu, yang kurang lah secara ekonomi. Dan nutrisinya itu serius, dia nutrisinya cuma fermentasi timun. Oh iya. Hanya fermentasi timun. Itu hasilnya di luar ekspektasi, yang harusnya kalau secara organik dia pasti kuantitasnya turun ya. 50%. Ini justru naik. Ibaratnya standarnya itu kan setiap per 100 ubin atau 1400 meter persegi itu 1 ton. Ini bisa sampai 1,5 ton per 100 meter perseginya. Jadi ya banyak hal menarik sih di pertanian, maksudnya ketika kita berekspektasi tinggi justru tidak sesuai harapan, tapi ketika pasrah tidak berekspektasi itu malah melampaui harapan gitu. Ya ini bisa dikatakan mitos ataupun apalah, terserah. Kita juga belum tahu ya secara ilmiah hitungannya seperti apa gitu kan. Walaupun sudah berjalan sampai 2 tahun ini, kita kan tetap masih belajar. Kita mencoba, kemudian gagal, akhirnya kita menemukan suatu pola yang mungkin lebih sesuai ya. Sesuai sama kita itu pola kerja kita. Misal satu ini, di sawah itu kan ada istilah, kalau di sini matun, membersihkan rumput. Kalau di teori buku panduan bertani itu di usia 15 baru dicabut di rumputnya. Ya. Setelah kita mengikuti, ternyata di usia 7 hari, 10 hari itu udah mulai tumbuh rumput. Nah, di MT2 musim tanam kedua, kita saklek sama teori. Di buku. Akhirnya kita kewalahan karena rumputnya itu lebih cepat tumbuh ketimbang kerjanya kita. Nah, akhirnya di MT ketiga itu kemarin kita putuskan di usia 8-9 hari udah mulai nyicil kita bersihin rumputnya. Jadi nggak selalu berpatokan di teori atau panduan pertanian sih. Pokoknya intinya tuh coba gagal sampai akhirnya menemukan. Kadang yang di teori tuh nggak selalu mesti pas kita praktek gitu kan. Soalnya kan mungkin teori itu atau buku panduan itu dibuat di daerah tertentu. Kemudian kita terapkan di sini nggak sesuai gitu loh. Jadi ya memang karena faktor alam itu pasti maksudnya nggak bisa dikalkulasi. Ya paling itu ya. Memang harus ya coba terus, gagal lagi, coba terus sampai menemukan pola yang tepat. Hasil dan pola yang mungkin wah ini pas nih. Tapi kita tetap belajar, Pak. Nah, buat teman-teman yang mau mulai ya mulai aja pokoknya. Kita juga semuanya di Harvest Mind atau Tani Hitam itu nggak ada yang punya background pertanian, semuanya. Nggak ada yang sekolah pertanian, nggak ada yang kelulusan pertanian, itu nggak ada. Kita nol, benar-benar nol. Dan lahan pun sampai sekarang itu kita masih sewa. Kita nggak punya lahan sama sekali. Jadi kita kalau misal mau uji coba, misal di rumah Kodir nih, dia mau nanam cabai atau tomat, jadi nanam. Nanti sambil eksperimen dia bikin nutrisi dari awal fase vegetatif, kemudian generatif, dia coba di rumah. Nanti kalau berhasil
Baru di-share. Soalnya kita ada banyak cara pembuatan pupuk, kita nggak berani share itu karena kita belum pernah praktek. Takutnya kita cerita kemudian nggak sesuai apa yang kita ceritakan itu jadi mungkin ada wah ini bohong nih, ini kecewa. bohong nih, ya. Jadi kita selama ini cuma nge-share apa yang pernah kita praktekkan sih, itu lebih valid. Jadi ya nggak merasa kayak ngebohongin. Oh kamu cuma bohong nih, Iya, nggak berhasil. kebanyakan teori. Kebanyakan gitu. teori kayak gitu. Ya paling itu sih intinya. Ya buat teman-teman yang mau mulai buat bertani, ya udahlah pokoknya diniatin bener-bener. Nggak usah berekspektasi kita punya lahan yang Ya, luas, itu minimal ini sih bisa mencukupi Kebutuhan bukan mencukupi keluarga lah. bahan-bahan yang biasa kita gunakan sehari-hari itu kita nggak beli. Ya gitu. Itu sih Intinya coba udahlah di situ pokoknya dulu. mulai aja lah gitu. Gitu aja sih. Kayak cabai itu kan ya bisa dikatakan mudah dirawat lah ya, mudah dirawat. Benih pun bisa ditanam di semai dengan mudah. Bro, Iya bro. tadi kan siang kita udah melempar pertanyaan ke teman-teman nih. Lempar tema. Kamerat. Pertanyaan Q&A. Ih, kamerat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan Oke. sangat menarik. Ada berapa itu? Banyak ya bro? Ada banyak. 7.599. 709. Banyak pokoknya ya. Stop. Oke, kita mulai dari pertama ada Tuan Muda. Tuan muda. Tuan muda. Tuan mudanya siapa? Tuan Muda. Bagaimana cara kita memulai niat untuk menjadi petani? Ah, tadi kan awal udah ya, udah diceritakan. ceritakan. Jadi Intinya, dari kita mulai aja lah gitu. iya mulai aja lah, juga beberapa teman-teman punya pandangan yang berbeda-beda untuk memulai jadi petani. Riwayatnya Kodir seperti apa, riwayat saya seperti apa. Itu untuk Tuan Muda. Terus ada KRSNAA, Kresna. Bagaimana cara mengajak anak-anak muda agar menyukai pekerjaan sebagai petani? Pekerjaan sebagai petani, bro. Petani tuh bukan pekerjaan. Iya, terus Itu tuh effort ya, Asik. sebuah effort yang Freeport. sebuah iya, report. Terus gimana ini jawabnya? Ya kalau Mengajak menurut saya ya mengajak anak-anak muda. kita nggak pernah ngajak ya. Kita nggak pernah ngajak. Kita nggak pernah ngajak ya, maksudnya ya udah kalau emang kalian mau ya udah lakuin aja. Kalau memang belum, maksudnya nggak, misal di daerahnya dia gitu kan. Tadi siapa Mas? KRSNAA. Kresna ya. Underscore. Kresna itu belum ada teman, ya udah mulai aja dulu sendiri gitu kan. Nanti juga kalau kelihatannya asik, pasti ada teman-teman yang maksudnya ayo ikutan dong gitu kan. Satu wilayah ya. Ya. Lanjut next. Ada dari Jalu Kresna. Oke, kayaknya bos besarnya. Seperti kenal. Seperti kenal. Jalu Kresna. Siapa dia? Oke, kita bacakan pertanyaannya. Mas Muklis. Kenapa milih bertani ketimbang kerja konveksi? Awal mulanya gimana? Serius ke? Bisa ceritakan mau? Sudah diceritakan tadi di awal. Oke? Oke, lanjut next. Aduh, klik mana? Ada dari Ferry.p13. Tips memulai menanam cabai dari lahan, pembibitan sampai pemupukan dan perawatan. Kebetulan. Ini temanya kan kita memulai. Nah, ini lebih masuk ke cara perawatan, pupuk. Mungkin akan kita jawab next aja ya. Tapi yang jelas memulai aja karena kebetulan kita kan di sawah itu tengah ada ya lahan sepetak lah ya, sepetak itu kita juga baru mulai sih. Ya kita juga belum tahu kalau untuk cabai ya, untuk cabai kita nggak benar-benar belum tahu cara perawatannya, dosis pupuknya seberapa. Jadi ya udah kita mulai aja seadanya itu. Kita ya seperti tadi yang diomongin, kita akan terus mencoba, kemudian gagal, kemudian kita menemukan pola yang lebih tepat. Nah itu. Lanjut nih. Next. Ada Abdi Abdi Kuncoro. Abdi Kuncoro. Pupuknya apa nih untuk pertumbuhan padi? Kalau soal hama pakai pupuk atau apa? Nah, masuk lagi pupuk sama pestisida itu lebih akan kita jawab di pertemuan yang kuliah. Ya next lah ya di ya kita akan bahas pupuk next video lah. Kita fokus di memulai dulu. Pertanyaan berikutnya dari Mvan95. Kenapa Harvestman memulainya dengan nanam padi? Apa nanti juga nanam yang lain atau tetap di padi? Juga sudah diceritakan di awal. Tadi diceritakan di awal kenapa kita memulai.
Terus apa nanti juga nanam yang lain. Kita Ya, sudah mencoba menanam cabai, cabai, vanili kita coba ya, tapi maksudnya apa namanya? Masih saya tuh masih coba tiga sulur ya. Muklis juga 2 sulur tapi cabangnya udah 4. 2 sulur, cabangnya udah 4. Mantap. Wih. Saya baru kemarin potong. Iya. Terus ada lagi bunga matahari. Bunga matahari sebagai pemanis. biar bisa buat swafoto lah. Kemudian ada dari kedai Agnes, Mas Abdul Khodir dan Mas Muklis. Kalau cuma punya modal niat baik, apakah juga bisa mulai? Sangat bisa mulai niat baik, bro. Ya yang pertama justru niat baiknya itu kayak yang tadi ceritain, niat baik. Karena punya niat baik, hasilnya bisa di luar, maksudnya melampaui ekspektasi ya. Tapi ya harus action juga, nggak cuma niat itu. Maksudnya wis nawa itu doa tapi orang nggak ucek-ucek. Atau udah niat dandan gitu kan, terus mau ke gereja turu maning tambah tidur lagi gitu kan. Ya oke. Next, Inasase. Kayak kenal. Siapa Inasase? Kapan mulai dapat uang buat jajan saya? Sukanya ngilang-ngilangin. Ya. Udahlah next. Inasase. Lanjut ada Aditya _ Casper. Oh, minta iPhone. Cocok teh. Minta iPhone. Minta iPhone. Gak dipamerin sekalian. Ria. Oh ya, jangan ria. Lanjut. Aduh, keklik. ABDS 24. Oh, ini lanjutan, bro. Min, saya nanam padi. Terus Sebenarnya pengen yang organik kayak jenengan, tapi takut ngaruh gimana tuh? Tapi takut sekitar pada pestisidaan, takut ngaruh gimana tuh? oh jadi Sama di sekitarnya ini ya masih pakai kimia sintetis. Makanya kita nggak ngeklaim pola pertanian kita itu pola organik ya, karena kita nggak punya sertifikat. Jadi gini, sedikit ceritain soal kenapa kita nyebutnya pertanian kita tuh pertanian alami ya, atau berkelanjutan, atau ramah pertanian lingkungan. berkelanjutan, ramah lingkungan, bukan pertanian organik. Karena perspektif kalau kita nyebut pertanian organik itu harus pakai sertifikasi ya, yang jelimet dan mahal. Tapi kita tuh ya dari pupuk, cara ngolahnya, pestisidanya semua pakai bahan-bahan alami, maksudnya dari sekitar lah, dari tumbuhan atau hewan gitu kan, bukan dari kimia sintetis gitu. Jadi kalau masalah sekitarnya pakai kimia sintetis ya no problem sih buat kita, tapi itu juga ada triknya yang nanti bisa kita sampaikan di next konten tuh cair. Semoga subscribe banyak. Lanjut ya. Unas demi cuan, bro. Unas pakai Z. Bagaimana caranya memulai bertani organik? Bagaimana juga hasil dari pertanian organik? Ya, memulainya ya hampir jawabannya yang akan kita jawab untuk pertanyaan Mas ini hampir sama ya. Ya, udah di awal juga udah diceritain kita gimana memulainya. Terus kalau untuk hasilnya, kalau dari hasil pasti akan turun dari pertanian konvensional. Ya, secara teori dan kita juga membuktikan sih maksudnya. Tapi ada cerita yang menarik yang tadi kemudian bisa menghasilkan lebih dari ekspektasi itu, ada ya yang diawali niat baik itu dia. Ya, diawali niat baik. Seperti apa yang disampaikan oleh Gus Komar. Iya. Oke, lanjut pertanyaan. Oh, terakhir, bro. Terakhir dari Sob SHOB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dari Twitter ya? Ini Twitter, dari Twitter. Instagram. Tadi Instagram. Salam kenal, saya Sobirin dari Jombang. Saya ingin menanam melon, tetapi masih di dilema atas pilihan mau ditanam di lahan langsung atau memakai media polybag. Kendala utama pada lahan adalah banyaknya akar pohon karena bekas kebun. Dulu buat kebun. Kalau melon kita kebetulan nggak nanam ya, dan belum nggak cuma melon sih, semua tanaman yang di budidaya di lahan kering kita belum pernah mencoba. Ya, jadi untuk ngasih sarannya bagaimana belum berani sih. Karena ya sesuai yang Muklis bilang, maksudnya kita bakal share yang udah pernah kita praktekin dan udah pernah kita buktikan. Atau mau belajar bersama. Kita bisa belajar bersama. Sampean bisa nanam, kemudian errornya apa, kita bisa terus di share ke kita ilmunya kan, bisa kayak gitu. Maksudnya nggak harus
kita tuh bukan maksudnya yang udah tahu Paling banyak ahli. atau ahli enggak. Enggak. Atau bisa juga sih kalau melon ya, melon, semangka, terus cabai sebenarnya bisa belajar sama ya udah kita anggap saudara sih ya, petani di PPLP. Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo. Ya, coba ke sana lah itu. Jadi dia lokasinya ada mereka bukan dia ya. Mereka lokasinya ada di sebelah timur Sungai Progo. Jadi itu kalau di Jogja ada Pantai Glagah ke timur. Nah, itu sepanjang itu mereka itu PPLP, Paguyuban Petani Lahan Pantai. Mereka komoditasnya kadang semangka, melon, cabai, sayuran, macam-macam lah. Nah, bisa belajar ke sana. Jadi kan temanya mulai ya. Yang ditanyakan bagaimana saya memulai dan dia merasa dilema karena redup. Nambah ngerintis, Bro. Baru aja. Ya. Jadi Kenapa? pulsanya habis. Oh, pulsa listrik habis. Jadi redup, lampunya mati, nggak kuat. Ya, jadi lanjut aja tadi ya. Iya, saya mana? Sampai Melon. melon, Iya, Mas iya. Melon. Mas Melon itu kan dilema. Nah. Dia mau nanam tapi lahannya itu bekas kebun, kemudian Nah. banyak akar. Ya, Jadi kalau misal mau belajar dalam skala kecil bisa di polybag. di polybag. Nah, atau mau langsung di kebun dengan catatan mungkin pupuknya dibanyakin mungkin ya. Iya, mungkin pupuknya dibanyakin tapi ya. Komposnya ya. Tapi itu dosisnya kita juga nggak tahu ya. Iya, karena kita juga kan belum pernah nyoba. Ya apakah sama dengan lahan sawah atau bagaimana kita belum bisa Iya. bercerita. Jadi Mas. kayaknya maksudnya Coba dulu mungkin aja. yang penting actionnya aja, makanya coba dulu aja. Kali aja nanti ketemu metode yang paling cocok. Nah, baru masnya yang share ke kita. Iya, Kan masnya biar nggak kita terus yang karena kita kan ya tadi bilang ya, bukan ahli itu kan. Siapa Masih tahu sama. ada yang mau ngasih lahan. Nah, siapa tahu ada yang mau ngasih lahan. Kita tanam semangka. Semangka. Semangat kakak. Bisa tanam cabai. Betul. bisa Terong, tanam ungu, terong, jingga, dan macam-macam. macam-macam. Singkong. Terus kita Yang bisa tinggi, itu. naikin watt listrik. Oh iya, Iya kan? bener. Betul. Ya Oke. paling gitu. Segitu saja. Ya. Ini durasi udah berapa jam? Udah nggak tahu hampir Iya, iya. 30 jam kayaknya. Betul. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Di next konten biar kita makin cuan. Oh, enggak lah. Enggak. Kita nggak nyari sharing. cuan. Kita sharing. saling sharing aja. Daripada teman-teman komen kemudian kita jelaskan di media sosial nggak media sosial, nangkep maksudnya nggak ya nangkep kan maksudnya. karena bahasa teks Beda ya iya, sama beda. bahasa. Jadi kita inisiatif untuk bercerita di sini. Ya, Begitu. Itu. Oke, sampai jumpa Bye. di Dadah. episode Sampai jumpa lu. selanjutnya. Wih, keren. Dadah. Salam Sudah, dulu. dadah. Oh, pantun dulu. Oh, pantun. Sip. Nggak punya pantun. Dadah. Oke, bye. Dadah.